Berlatar di kota Paris pada tahun 1933, terdapat seorang perampok jenius yang biasa dijuluki Papillon. Malam itu ia berhasil membobol sebuah berangkas dan dalam waktu singkat menggondol semua berlian yang berada di dalamnya. Dari sana ia kemudian kabur menuju sebuah klub malam untuk menemui seorang bos mafia bernama Castelli. Namun baru juga bertemu, tiba-tiba Castelli memperlihatkan salah satu rekan Papillon yang dihajar habis-habisan, karena diam-diam menggelapkan hasil rampokannya. Ternyata selama ini Papillon bekerja untuk para mafia, dan semua berlian yang ia curi tadi kemudian diserahkan ke seorang bendahara untuk ditukarkan dengan uang. Setelah mendapatkan upah yang cukup banyak, Papillon kemudian menemui kekasihnya yang bernama Nenet. Malam itu Papillon menghadiahkannya sebuah kalung dan beberapa berlian hasil rampokan yang disembunyikan dari bosnya tadi. Singkat cerita, keesokan paginya setelah asik menghabiskan waktu dengan kekasihnya, ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa polisi yang langsung menangkapnya. Papillon dituduh melakukan pembunuhan dari seorang pria bernama Roland yang tak lain adalah perampok yang Castelli siksa tadi malam. Beberapa waktu kemudian Nenet mengunjungi kekasihnya. Papillon kini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, karena tak mampu membuktikan tuduhan kepadanya. Nampaknya Castelli sadar soal berlian yang ia silap kemarin dan mengatur agar kematian Roland seakan-akan karena ulahnya. Karena tak bisa lagi melawan, ia pun akan mencari cara untuk kabur dari penjara. Selama ditahan di sana Papillon akhirnya berkenalan dengan seorang perampok bernama Julot. Sama dengannya ia juga mempunyai ambisi untuk kabur dari penjara. Singkat cerita, keesokan harinya semua tahanan seumur hidup kemudian mulai diperiksa kesehatannya sebelum dipindahkan ke penjara khusus di Guyana, Prancis. Kita kemudian diperkenalkan tokoh utama lainnya, seorang miliuner yang terbukti melakukan penipuan saham bernama Louis Degas. Now dress yourselves. Saat para tahanan akan naik ke kapal, terlihat Degas dihampiri oleh istri dan pengacaranya. Mereka mencoba meyakinkannya bahwa ia akan bebas dalam waktu dekat, karena kasusnya sedang diajukan banding ke pengadilan tinggi. Papi yang yakin kalau Degas memang orang kaya, ia mulai mengatur rencana agar bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kabur dari penjara. Begitu naik ke atas kapal, Degas yang bertubuh kecil itu sudah ada yang mendekati. Papillon kemudian menghampirinya dan menawarkan perlindungan selama di penjara. Namun sebagai gantinya Papillon hanya meminta Degas untuk membiayai pelariannya di kemudian hari. Louis Degas saat itu lebih memilih untuk ambil posisi dekat dengan penjaga sebagai bentuk keamanan dirinya, daripada ngasih uang ke sesama begundal yang belum tentu bisa dipercaya. Namun pemikiran itu tak bertahan lama. Malam harinya ketika semua orang telah tertidur lelap, tiba-tiba perut tahanan di samping Degas disobek hidup-hidup oleh Thanos, hanya demi mendapatkan uang yang diam-diam ia sembunyikan dalam ususnya. Sekedar info, beberapa tahanan sengaja menelan sebuah kapsul berisikan uang, dan akan mereka keluarkan saat buang air besar. Tujuannya agar bisa lolos saat penggeledahan. Disinilah Degas sadar bahwa kehidupan di penjara sangat mengerikan. Bahkan penjaga semalam saja tak peduli karena si Thanos membagi jatah pada mereka. Keesokan paginya Degas kemudian mendekati Papillon untuk mempertimbangkan ulang tawaran kemarin. Papi pun setuju, namun dengan syarat, suatu saat nanti ketika ia berhasil menemukan caranya untuk kabur dari pulau tersebut, Degas tak boleh ikut dalam pelariannya. Ia sendiri gak ada niat untuk kabur, karena ia yakin istrinya bisa mengusahakan agar ia bisa dikeluarkan melalui jalur hukum. Di malam berikutnya, si Thanos kemarin kembali beraksi dan mencoba membunuh Degas. Namun karena ia sudah memesan jasa keamanan, Papillon langsung melindunginya. Pertarungan sengit terjadi hingga menimbulkan kericuhan. Papi yang lebih lincah ini terus menghajar orang itu, yang tak mampu melawan karena keberatan pantat. Para penjaga kemudian menembakkan uap dari atap agar semua tahanan merasa kepanasan dan segera menunduk. Pembantaian terus dilakukan, si Thanos berhasil dilukai tapi tak bisa dibunuh, hingga petugas tiba. Melihat bukti tangan Papi yang memar, penjaga pun langsung menghukum perampok Paris itu,
dengan cara tangan dan kakinya diikat di sebuah rantai yang membuatnya hampir tak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka semua akhirnya tiba di pulau khusus. Kondisi Dega bisa aman karena si Thanos sudah dibikin bonyok. Namun baru juga turun dari kapal, Julot melukai kakinya sendiri. Di penjara nanti ia pengen langsung nginep di ruang P3K. Maka dari itu ketika mendapat giliran turun, Julot pun sekalian terbang agar meyakinkan sebagai orang yang terluka. Sementara yang lain digiring langsung menuju penjara, Julot diamankan ke ruang P3K. Begitu mereka masuk gerbang, mereka semua langsung disuguhi alat pijat leher. Sang kepala penjara bernama Berek, kemudian memberikan pidato singkat, yang berhasil menghancurkan harapan setiap tahanan yang baru tiba di sana, di mana ia bilang semua orang yang berusaha kabur dari penjara akan dimasukkan ke sel khusus selama 5 tahun. Jika mencoba kabur lagi, maka masa hukumannya akan berlipat ganda. Dan setelah hukuman khususnya selesai, mereka akan langsung dikirim ke sebuah pulau iblis. Dan yang terakhir, setiap orang yang terbukti membunuh rekan ataupun sipir di penjara maka akan langsung dihukum mati. Papillon kemudian dimasukkan ke sel bersama tahanan lainnya. Begitu masuk ke sana, Papillon menyadari kalau salah satu tahanan nampaknya memiliki koneksi dengan para sipir. Papi mendatangi orang tersebut dan menanyakan jumlah setoran agar mulai besok ditugaskan untuk bekerja di klinik penjara. Tak sampai sana mereka juga meminta agar diseludupkan Sampurna Mil. Namun tentu saja untuk mengabulkan semua permintaan itu, dia meminta biaya yang tak sedikit. Si tahanan lama ini juga meminta agar dibayarkan saat itu juga. Merasa dikadali tapi Papi dan Dega tak punya pilihan lain. Setelah itu Dega pun masuk ke toilet untuk mengeluarkan uang simpanannya. Keesokan paginya orang-orang dibuat heboh karena seorang tahanan telah berhasil melarikan diri. Papi menduga bahwa itu ulah si Julot. Singkat cerita, waktu pembagian tugas pun dimulai. Papi dan Dega sudah akan ditugaskan di klinik penjara, sesuai pesanan. Namun ketika akan pergi dari sana, tiba-tiba wakil kepala penjara memanggil Dega. Ternyata adik iparnya adalah salah satu korban penipuannya. Alhasil alih-alih dikasih kerja yang ringan, Dega disuruh pindah lokasi ke Route Zero. Mereka dipaksa mengangkut bebatuan besar sepanjang hari dan fisik Dega tak mampu menghadapi cobaan tersebut. Sekalipun tak bisa bekerja di klinik, rokok dan buku tulis yang mereka pesan kemarin telah tiba. Dega ternyata suka menggambar, dan ia tak berhenti melukis wajah istrinya. Namun Papillon bilang itu hanya membuang-buang waktu karena ia yakin selama ini istri Dega hanya mencintai hartanya. Keesokan harinya Dega sudah tak sanggup lagi melakukan tugasnya, alhasil ia diomeli oleh salah satu tahanan bernama Slayer. Bagaimana tidak? Saat semua orang bersusah payah mendorong troli bermuatan batu, ia malah hanya berpura-pura mendorongnya. Dega kemudian memberitahu Papi bahwa dia mengalami diare, yang berarti, dia tadi udah nggak sanggup nahan boker. Simpanan uangnya sudah jatuh di sembarang tempat. Menyadari hal itu Papillon segera berhenti bekerja dan fokus mencari lokasi Dega ngemprit sembarangan. Untung saja benda itu berhasil ia temukan kembali sebelum penjaga curiga. Para tahanan akhirnya diberikan waktu untuk beristirahat. Uang tadi sudah berhasil diamankan oleh Papi. Ia kini sedang menyimpannya di belakang tapi nanti, ia minta Dega yang menyimpannya. Papi nggak nyaman kemana-mana pantatnya diselipin barang. Tak lama kemudian Dega menyadari kalau orang yang berada di sampingnya ternyata telah tewas. Daripada ribut, Slayer kemudian mengambil jatah roti dari orang itu lalu membaginya menjadi 3. Karena gak enak duduk di samping mayat, Dega pun memilih untuk pindah. Slayer sempat bercerita kalau ia dulunya mengabdi untuk Angkatan Laut dan sering berlayar ke berbagai negara. Disinilah Papillon melihat sebuah kesempatan karena ternyata Slayer memiliki kenalan yang bisa menyediakan mereka perahu untuk kabur, namun tentu saja dengan bayaran yang tak sedikit. Di tengah perbincangan Dega tiba-tiba diganggu oleh tahanan lainnya, dan seperti biasa mereka mencoba merebut uangnya. Papi langsung datang dan mengusirnya. Penjaga kemudian menyuruh para tahanan untuk kembali bekerja. Saat itu pihak penjara sedang kedatangan rombongan wanita penghibur.
Para tahanan disuruh mendorong kereta yang sedang mengangkut mereka. Tak ingin kehilangan kesempatan, Papillon kemudian bicara kepada sang mucikari. Ia ingin tahu berapa kira-kira biayanya agar mereka bisa dibawa pulang dengan perahu miliknya. Pada akhirnya si mucikari setuju, namun ia menginginkan bayaran yang fantastis. Tahanan yang mencoba memeras Dega kemarin ternyata kembali muncul. Kali ini ia datang bersama 2 orang rekannya untuk membunuh Papillon yang saat itu sedang mandi. Papi pun bertarung untuk membela jiwa kliennya. Di mana sekalipun harus menghadapi 3 orang sekaligus, ia berhasil menghajar mereka dan pergi membawa Dega. Dega sendiri hanya bisa terdiam bisu melihat kejadian ini. Menyadari kerasnya kehidupan penjara, makanya malam itu Dega tiba-tiba berubah pikiran, dan berencana untuk ikut kabur dari penjara karena merasa dirinya tak akan selamat sampai hari persidangan tiba. Namun Papillon menolak tawaran tersebut karena sejak awal mereka sudah sepakat kalau ia hanya akan kabur sendirian. Keesokan harinya semua tahanan tiba-tiba dikumpulkan di lapangan. Mereka dipaksa untuk menyaksikan proses eksekusi. Seorang tahanan yang kabur telah berhasil mereka tangkap. Tahanan itu tak lain adalah si Julot. Sepanjang pelariannya Julot diketahui telah membunuh 2 orang penjaga, maka dari itu ia harus dieksekusi mati. Tak ada kata-kata yang istimewa karena begitu sampai di atas, kepalanya langsung diganyang dengan pisau gilotin. Begitu eksekusi selesai, sang kepala penjara tiba-tiba menunjuk Papillon, yang ditugaskan mengurus mayat Julot. Papi pastinya ngajak Dega. Dengan dikawal oleh para penjaga, mereka membawa mayat itu keluar dari penjara yang rencananya akan dibuang di tengah lautan. Namun di sini Dega sempat terdiam bisu saat menyadari cucuran darah dari jasad Julot menyelimuti bajunya. Penjaga yang mengawasi mereka marah besar karena Dega berhenti di tengah jalan dan mencoba mencambuknya berulang kali. Dega pun hanya bisa pasrah. Khawatir akan dihukum karena sudah menghajar penjaga, Papillon memutuskan untuk sekalian kabur dan masuk ke dalam hutan. Para penjaga berkali-kali melepaskan tembakan, namun ia tetap berhasil menghindar dan terjun ke dalam sungai. Dega sendiri menyadari kalau temannya sudah berkorban nyawa untuk menyelamatkannya dari penyiksaan tadi, dan tak berhenti meneriakkan nama Papillon. Dan singkat cerita, setelah berenang sepanjang hari, Papillon akhirnya tiba di ujung sungai, tempat di mana sang mucikari memarkir perahunya. Ia pun memohon agar diizinkan untuk ikut. Walaupun saat ini Papillon belum membawa uang yang disepakati, namun ia berjanji akan membayarnya 2 kali lipat saat tiba di kota tujuan. Sayang sekali si mucikari ini ternyata sejak awal adalah kaki tangan dari sang kepala penjara. Sang perampok ulung ini akhirnya dibawa ke penjara. Brek kemudian bilang, untung saja penjaga yang dipukul kemarin menggunakan batu hanya lupa namanya. Seandainya ia mati maka Papillon harus dieksekusi. Namun tetap saja ia harus dimasukkan ke dalam sel khusus selama 2 tahun, di mana di sana hanya sepi yang menemani. Papi pun dibawa ke dalam sel kosong itu. Para tahanan yang masuk ke sana selalu berakhir menjadi gila. Konsumsi yang disediakan pun teramat minim, tahanan hanya dikasih kuah kaldu, penjaga ingin membuat tahanannya ini lemah tak berdaya. Penderitaan yang Papillon alami ternyata belum berakhir. Karena tak lama kemudian, penjaga yang kemarin ia pukul masuk ke dalam selnya untuk melakukan tes fisik kepadanya. Penjaga menghajarnya sampai dia tak berkutik. Di tengah keputusasaan tiba-tiba Papillon mendapatkan sebuah kejutan. Penjaga yang ditugaskan untuk mengganti ember tiap harinya, dia menyelundupkan bongkahan kelapa ke dalam ember tersebut. Di balik tutupnya terbersit sepucuk surat dari Dega yang mengatakan bahwa mulai sekarang Papillon akan mendapatkan kiriman kelapa. Ternyata diam-diam Dega menyogok seorang penjaga untuk memastikan balas budinya. Ia sadar kalau Papillon pasti kelaparan di dalam sana. Sekalipun itu hanyalah sepotong kelapa, tapi baginya itu sudah sangat mewah, bahkan berhasil mengembalikan harapan di dalam dirinya. Mendapat asupan gizi yang cukup, Papi mulai menghabiskan waktunya untuk berolahraga. Tak hanya untuk membuatnya tetap waras, tapi juga sebagai persiapan fisik untuk kabur suatu hari nanti. Dan singkat cerita beberapa waktu kemudian saat paket kelapa itu diantarkan,
tiba-tiba terjadi sebuah insiden. Penjaga yang mengirimkan pesanan itu dihajar oleh salah satu petinggi penjara karena ketahuan menerima suap. Bahkan ia dipukuli hingga tewas. Tak lama kemudian Brek mendatanginya. Ia menanyakan ke Papillon siapa orang yang telah mengirimkan pesanan kelapa. Namun tentu saja Papi tak mau buka mulut. Akhirnya ia pun diganjar hukuman tambahan, cuma akan diberi setengah porsi kuah kaldu. Badannya yang sebelumnya sudah mulai segar, kini mulai kering kembali. Makin lama fisik Papi terus melemah. Dia sampai tidak sanggup untuk memesan model cukuran rambut setiap kali jadwal cukuran tiba. Suatu hari tiba-tiba Brek kembali menjenguknya. Ia datang dengan membawa sup daging. Papi dipersilahkan memakan sup daging tersebut, namun tetap dengan satu syarat. Ia harus memberitahu orang yang telah memesankan kelapa. Antara sadar dan tidak, Papi tidak menjawab pertanyaan Brek. Akhirnya ia diberi bonus tambahan hukuman. Atap ruangan sel Papi akan ditutup. Tahanannya dibiarkan untuk hidup dalam kegelapan sampai mampus. Sejak saat itu Papillon tak pernah lagi bisa merasakan yang namanya cahaya matahari. Alhasil dirinya mulai berhalusinasi seperti orang gila dan membayangkan berbagai hal. Mulai dari kenangannya bersama Nenet sampai dengan aksi perampokannya di masa lalu. Singkat cerita tak terasa 2 tahun berlalu. Kini penjaga pun mulai memeriksa sel tahanan itu. Ternyata perampok Paris itu masih hidup. Ia pun segera diseret ke ruang P3K. Sebaliknya kita kemudian diperlihatkan Dega yang kini menjadi orang kepercayaan Brek. Ternyata kemampuannya dalam keuangan cukup untuk mengambil hati sang kepala penjara. Ia kini hanya ditugaskan mengurusi segala bentuk kerja administrasi. Di waktu luangnya Dega kemudian mampir untuk mengunjungi Papi di ruang P3K. Kini dua sohib satu tahanan itu bertemu kembali. Dega kemudian berulang kali meminta maaf, ia merasa semua ini terjadi akibat ulahnya. Ia juga curhat kalau dirinya gagal keluar. Karena boro-boro mengajukan sidang banding. Mantan istrinya malah selingkuh dengan pengacaranya. Well, to hell with her, the bitch. I thought you'd gone simple on me. Papillon masih kekeh kalau ia berencana melarikan diri di kemudian hari. Ia juga berjanji jika suatu saat berhasil kabur dirinya akan berhenti menjadi perampok. Mendengar hal itu Dega sangat kagum dan tiba-tiba jadi teringat kalau 3 hari lagi, di penjara mereka akan ada kunjungan. Pak Sipir pasti akan sibuk menjamu para tamu pejabat. Itu adalah kesempatan yang baik dan Papillon bisa kabur dengan mudah. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Papillon tiba-tiba mengajak Dega untuk kabur bersama. Begitu percakapan selesai Papillon kembali berpura-pura gila dan pura-pura mengusir Dega. Akting yang cukup meyakinkan bagi semua orang, bahkan dokter tak berhenti memberinya obat penenang. Singkat cerita malam itu Papillon menyadari kalau di dalam klinik ada seorang tahanan yang ditugaskan untuk berpatroli, tubuhnya cukup besar, dan terlihat ia mencoba menggrepet tahanan lainnya. Papillon sadar jika ingin kabur besok ia harus menyingkirkan kuda Nil tersebut. Makanya ia kemudian mengajak tahanan yang hampir disodom tadi untuk bekerja sama. Sebagai gantinya Matur boleh ikut dalam pelarian besok. It's not gonna be easy. Keesokan paginya Dega kemudian menggiring Slier ke klinik. Tapi tentu saja agar bisa masuk ke sana Slier harus melukai lengannya sendiri agar tak dicurigai. Slier mengatakan kalau kenalannya sudah siap untuk menyediakan kapal, namun mereka meminta setengah uangnya saat itu juga. Di lain sisi, Dega juga sudah memetakan jalur pelarian mereka yang akan melewati beberapa gerbang. Namun semua itu bukan masalah karena ia bisa dengan mudah mengatasinya. Yang menjadi masalah, diam-diam Dega merasa Slier sosok yang kurang bisa dipercaya. Namun Papillon bilang semua akan baik-baik saja. Sekarang tugas Dega adalah mendep kapal tersebut. Papillon juga memberikannya beberapa obat penenang yang selama ini ia muntahkan saat di klinik. Obat itu bisa Dega manfaatkan untuk membius para penjaga. Singkat cerita para tamu dan penjaga sedang berkumpul di lapangan. Mereka sedang menggelar layar bioskop mini nonton film King Kong produksi 1933.
Dega langsung memasukkan serbuk pil pemberian Papi tadi ke dalam botol minuman yang kemudian ia tebar ke para penjaga. Sementara itu Matur juga mulai melancarkan aksinya. Kini ia akan menuruti si penjaga yang horny dan mengajaknya adu panco di tempat yang sepi. Saat itu terjadi Papillon bersama Slayer langsung bergerak, menggunakan kaki dari ranjang mereka sebagai senjata. Saat si penjaga lagi asik memangsa Matur, Papi dan Slayer datang dan memukulnya dari belakang. Mature yang emosi ia pun ikut membantai sang predator. Namun suara keributan itu membuat penjaga datang memeriksa. Tapi karena efek ranjau yang Dega tebar, belum sempat dihajar mereka pun langsung pada tepar. Di area lapangan Dega hanya sibuk menyajikan minuman. Ia bahkan tak bisa pergi mengambil kunci gerbang karena terus melayani para sipir. Sementara itu Papi dan kawan-kawan sudah siap melarikan diri. Mereka masih menunggu Dega datang dengan kunci. Situasi semakin memburuk saat tiba-tiba turun hujan. Dega jadi kesulitan untuk mengambil kunci. Tak lama kemudian listrik pun padam. Slayer dan Matur sudah ingin kabur duluan sedangkan Papillon tetap ngotot menunggu kedatangan temannya. Untung saja di saat-saat terakhir Dega muncul bahkan berhasil merebut kuncinya. Bukan kunci gerbang utama yang diambil, namun kunci gerbang ke atas menara. Dari sana mereka cukup melompati dinding penjara. Satu persatu dari mereka bergiliran menjatuhkan diri keluar. Namun ketika giliran Dega untuk melompat, ia malah tak sengaja mematahkan tulang kakinya. Di tengah hutan mereka kemudian bertemu dengan beberapa pria bersenjata. Mereka adalah rekan Slayer yang akan menyediakan kapal. Mereka meminta uang pelunasan. Dega kemudian memberikan uang terakhirnya dan diantarkanlah mereka menuju lokasi kapal. Dengan bersemangat mereka akhirnya berhasil naik ke atas kapal dan mendayung hingga ke tengah lautan. Kapal yang diberikan si penjual ternyata adalah kapal bekas perang. Esok siangnya seisi kapal sudah terisi air. Matur dan Dega harus sibuk membuang air dari dalamnya. Slayer menilai bahwa kapal itu keberatan penumpang. Dia mengusulkan kepada Papillon agar satu dari mereka dikorbankan. Slayer memilih Dega untuk dibuang ke dasar laut karena dianggap menghambat laju kapal. Papillon tak mau ada yang dikorbankan, ia ingin semua bisa selamat. Beberapa waktu kemudian di kejauhan terlihat awan badai mulai datang. Kini kondisi jadi semakin genting. Di sini Slayer sudah tak mau kompromi lagi. Menurutnya kapal ini akan tenggelam jika Dega tak segera dibunuh. Dari sini terjadilah pergulatan yang menyebabkan Matur sempat kecemplung ke dalam lautan. Sempat berhasil menjatuhkan pisau Slayer, namun Papi akhirnya tumbang. Pisau tersebut kemudian diambil oleh Dega. Melihat Papi yang hampir mati tercekik, Dega mengumpulkan keberanian dan kemudian menghujami pisau ke tubuh Slayer yang membuat pelaut itu akhirnya rubuh. Tubuh Slayer kemudian mereka buang ke dalam lautan. Kini tersisa melawan derasnya ombak di tengah badai. Dan akhirnya entah bagaimana ceritanya, yang pasti kapal kecil itu habis dilibas badai. Beberapa waktu kemudian, Papi tersadar dari pingsannya, ia sudah berada di sebuah lokasi yang asing. Tempat itu adalah pemukiman kecil sebuah suku primitif di wilayah Kolombia, dan Papi cuma berada seorang diri. Tiba-tiba ia bertemu seorang biarawati dan mengabarkan kalau kedua temannya sedang dalam perawatan. Ibu biarawati ini juga tahu kalau mereka bertiga adalah tahanan seumur hidup. Untuk itu ia meminta mereka agar segera berinsaf. Papi lebih fokus kepada temannya, ia kemudian mencari ke ruang rawat. Dega ia temukan juga sudah sadar, namun temannya ini sudah tak mau kabur lagi. Sementara itu Papi sendiri yang curiga sama Bu Biarawati, ia tetap memutuskan melanjutkan kabur seorang diri. Saat akan kabur Matur juga ternyata memilih untuk menetap di sana. Tapi baru juga sampai ke jalan utama tiba-tiba Papillon melihat beberapa polisi yang mencari keberadaannya. Bukannya melarikan diri, Papillon malah kembali menemui Dega untuk membawanya kabur. Tapi semua itu sudah terlambat, bahkan Mature yang mencoba lari akhirnya mati di tangan penjaga. Papi dan Dega sendiri sudah tidak bisa pergi kemana-mana, mereka sudah berhasil dikepung oleh aparat. Bu Biarawati ternyata sudah melaporkan keberadaan mereka kepada pihak polisi.
Ia pun berpesan agar mereka insyaf dan menyelesaikan hukumannya agar diampuni oleh Tuhan. Sebagai konsekuensi dari percobaan kabur yang kedua, Papi harus menghadapi 5 tahun dikurung di ruang isolasi. Hari itu adalah hari berakhirnya hukuman Papi. Orang ini hanya satu-satunya orang yang mampu bertahan menjalani hukuman tersebut, Brek sampai turun langsung untuk melihat kejadian itu. Karena dinilai sebagai napi yang bandel, Papi kemudian tidak dikembalikan ke sel tahanan semula. Sebaliknya, ia akan diasingkan menuju ke Pulau Iblis. Tempat di mana iblis pun tak mau tinggal di sana. Mereka pun berlayar menuju lokasi itu, sebuah penjara yang berada di tengah hamparan laut yang luas. Hampir semua tahanan di sana rata-rata juga sudah pada sinting. Namun dari semuanya yang tidak diduga oleh Papi, ia kembali bertemu dengan Dega. Setelah tertangkap 5 tahun lalu, ternyata Dega langsung dikirim ke sana oleh Brek. Selama dikurung di sana, Dega menghabiskan waktunya untuk menjadi tukang masak dan sibuk melukis dinding. Dinding penjara habis ia dekorasi dengan sapuan cat, hasil kelihayan tangannya. Tidak lupa ia melukiskan sosok Papi, lengkap dengan tato papilon yang bertengger di dada. Hari demi hari dilalui, para tahanan di sini tidak dibebani dengan pekerjaan berat seperti di penjara sebelumnya. Kerjaan mereka hanya nangkring di atas tebing dan memandangi pemandangan samudra. Namun pikiran Papi sudah langsung fokus mencari cara untuk kabur. Tantangan dalam pelarian kali ini adalah untuk bisa turun menuju laut. Setelah mengamati berhari-hari Papi menyadari sesuatu, ternyata tak perlu perahu yang mewah untuk bisa sampai ke daratan. Karena sejak awal, ombak di pulau itu akan membawa setiap benda yang mengapung ke negeri sebelah. Sebagai bukti, ia melemparkan sebuah batok kelapa ke tengah laut dan berkat pergerakan ombak, kelapa itu terus bergerak menjauh dari pulau tersebut. Singkat cerita mereka pun bersiap menjalani misi pelarian yang terakhir. Papi dan Dega membuat rakit pelampung dari karung, yang diisi puluhan buah kelapa. Pagi itu mereka langsung membawanya ke pinggiran tebing. Papilon sudah tak sabar untuk kabur dari pulau itu. Namun Dega tiba-tiba bilang kalau ia tidak bisa ikut bersama Papi. Setelah mengingat istrinya yang sudah meninggalkannya serta membunuh Seliar 5 tahun lalu membuat Dega merasa tak lagi memiliki kehidupan. Berbeda dengan Papilon yang masih memiliki alasan untuk kembali ke Paris, bagi Dega menetap selamanya di pulau tersebut menurutnya adalah hal yang tepat. Kedua sobat ini pun terpaksa harus berpisah. Setelah melemparkan karung penuh kelapa itu, Papi pun nyusul loncat menuju lautan. Dega sempat khawatir, tapi tak lama kemudian, sudah terdengar suara teriakannya. Ia pun ikut senang karena rencana mereka berhasil. Walaupun harus berpisah, mereka berdua berusaha menutupnya dengan senyuman. Loncat ke tahun 1969, Papilon memutuskan untuk terbang menuju kota Paris. Papi rupanya telah selamat melakukan pelariannya, dan kini ia telah tinggal di Venezuela bersama kekasihnya. Ia memberanikan diri ke sana untuk menemui seorang penulis. Papilon ingin kisah para tahanan di pulau penjara itu diterbitkan. Setelah menyerahkan semua catatan yang telah ia susun, Papi pun langsung balik lagi menuju kampung halamannya yang baru. Di akhir film kita ditunjukkan video asli dari para tahanan di pulau tersebut. Berdasarkan catatan sejarah setidaknya ada 80.000 orang yang pernah ditahan di sana. Novel yang memuat kisah Papilon sendiri berhasil menjadi bestseller Prancis selama 21 minggu. Akhirnya Departemen Kehakiman Prancis memutuskan untuk mencabut hukuman Papilon, agar ia bisa kembali ke kampung halamannya. Dan inilah wajah asli dari Papilon di masa tuanya. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe Ruang Ending. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.